Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Supriyadi, sosok yang namanya dikenal sebagai pahlawan perlawanan peta di Blitar. Supriyadi menghilang secara misterius setelah peristiwa heroik tersebut. Jejaknya lenyap, meninggalkan tanda tanya besar yang belum terjawab sampai hari ini. Ada yang meyakini dia gugur di medan perang, tapi tidak sedikit juga yang percaya dia masih hidup dan bersembunyi. Berbagai teori konspirasi pun bermunculan, menambah kabut misteri yang menyelimuti keberadaannya. Jika sudah tidak ada, bagaimana dan di mana Supriyadi wafat? Masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Padahal peta menjadi cikal bakal Badan Keamanan Rakyat yang akhirnya berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia. Tapi tahukah historian siapa Supriyadi sebenarnya? Yuk kita simak siapa itu Supriyadi dan misteri hilangnya Supriyadi. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Supriyadi mempunyai nama asli Priyambodo. Dia dilahirkan tanggal 13 April 1923 di Trenggalek, Jawa Timur. Ayahnya adalah seorang pegawai pamong praja bernama Raden Darmadi dan ibunya bernama Rahayu. Saat masih kecil, ibunya meninggal dunia. Lalu sang ayah memutuskan untuk menikah lagi dengan kerabatnya bernama Susili. Priyambodo diasuh oleh Sosrodihardjo, ayah dari Susili yang berprofesi sebagai mantri guru di Kertosono. Kelebihan yang dimiliki oleh Priyambodo sudah dirasakan oleh Sosrodihardjo. Maka dari itu, Sosrodihardjo memutuskan untuk mengganti nama Priyambodo menjadi Supriyadi. Sosrodihardjo memberikan nasihat kepada sang cucu agar kelak menjadi seseorang yang berjiwa pahlawan. Sejak kecil, Supriyadi juga terbiasa mendengar cerita kepahlawanan para wayang dan sikap hidup kesatria yang lebih mengutamakan kepentingan orang banyak dari kakek tirinya. Bukan cuma nasihat, Sosrodihardjo juga membekali Supriyadi dengan ilmu-ilmu kejawen seperti tirakat, ngelakoni, dan semedi. Kisah-kisah dan nasihat itulah yang kemudian membekas di dalam jiwa dan kepribadian Supriyadi. Semua itu tidak dapat dipungkiri menjadi semangat juangnya dalam mengusir Jepang di Indonesia. Supriyadi menempuh pendidikan formal pada masa kolonial Belanda, yaitu di Europese Lagere School atau Sekolah Hindia Belanda setingkat sekolah dasar di Indonesia. Kemudian meneruskannya ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau Sekolah Menengah Pertama di Madiun. Setelah lulus dari Mulo, dia kembali melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja Osvia di Magelang. Semua jenjang pendidikan itu dia jalani dengan lancar dan tanpa hambatan, karena Supriyadi terbilang sebagai anak yang cerdas. Semasa penjajahan Jepang, Supriyadi menempuh pendidikan di sekolah menengah tinggi. Dia juga ikut bergabung dalam Kesatuan Semi Militer Jepang atau Senin Dojo dan Barisan Pemuda atau Seinendan di Tangerang. Yanagawa dan Nakajima yang merupakan pelatihnya di Tangerang merasa bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Setelah berhasil menamatkannya, Supriyadi terpilih mengikuti peta yang dibentuk Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943 dan akhirnya menjadi anggota Boeigyu atau pasukan pembela tanah air karena merasa terpanggil untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dia mendapat latihan yang keras dalam barisan peta. Dia kemudian ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan Romusa. Tapi pekerjaan itu ditolak oleh Supriyadi. Supriyadi kemudian diangkat menjadi Shodan Chodaichi Shodan dari Daisang Chudan atau Komandan Peleton 1 dan Kompi 3 Tentara Peta di Blitar sebagai komandan. Kompi 3 adalah kompi bantuan yang menguasai persenjataan berat di Daidan Blitar.
Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau biasa disebut dengan PETA didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 oleh seorang panglima Tentara Angkatan Darat Jepang ke-16 Letjen Kumakichi Harada melalui Osamu Seiri nomor 44 yang mengatur tentang pembentukan PETA. Tujuan pembentukan PETA adalah untuk melindungi wilayah Indonesia dari serangan sekutu. Tapi beberapa tokoh Indonesia melihat pembentukan tentara PETA secara tidak langsung sebagai persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Tahun 1944, rakyat pribumi dihadapkan dengan situasi sulit, di mana kehidupan perekonomian mereka semakin memburuk. Para penduduk desa harus bekerja keras demi sesuap nasi yang tidak mencukupi untuk menghilangkan rasa lapar, apalagi memberikan cukup gizi. Ini karena hasil bumi yang didapatkan dari lahan persawahan mereka dibabat habis oleh para kumiai. Kumiai adalah lembaga koperasi yang dibentuk oleh Jepang. Melalui propaganda yang dilakukannya, Jepang menganggap Romusa sebagai pahlawan yang dapat memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Nyatanya, rakyat pribumi hanya dijadikan sebagai budak. Keadaan ini menyulut semangat perjuangan prajurit PETA, terutama tentara PETA di Blitar. Mereka berencana melakukan pemberontakan untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan. Pemberontakan PETA yang terjadi di wilayah Blitar menjadi gerbang utama yang mendorong PETA memperjuangkan hak dan kewajiban negaranya untuk merdeka. Tidak hanya di Blitar, pemberontakan lain juga terjadi di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Mengutip jurnal, peran Shodancho Supriyadi dalam memimpin perlawanan tentara pembela tanah air di Blitar terhadap penjajah Jepang karya Muhammad Ainur Rafiq, Supriyadi diberikan pangkat Shodancho atau Komandan Peleton. Pemberian pangkat itu berasal dari kalangan pelajar pribumi dalam ketentaraan PETA. Shodancho Supriyadi dan Muradi bersama rekan-rekannya menjadi lulusan pertama pendidikan Komandan Peleton PETA di Bogor. Setelah lulus, mereka kembali ke daerah asal untuk bertugas di bawah Daidan atau batalion di Blitar. Tentara PETA juga diwajibkan memberi hormat kepada serdadu Jepang, terlepas dari pangkat mereka. Hal ini jelas mengusik kehormatan tentara PETA. Pada September 1944, Shodancho Supriyadi mengadakan pertemuan rahasia untuk merencanakan aksi revolusi menuju kemerdekaan melalui gerakan pemberontakan. Para tentara PETA mengajak komandan-komandan batalion dari berbagai wilayah untuk bekerja sama, mengangkat senjata dan menggalang kekuatan rakyat. Tapi pemberontakan itu digagalkan oleh pimpinan tentara Kekaisaran Jepang yang telah mencium rencana pemberontakan yang dilakukan oleh Shodancho Supriyadi. Di tengah situasi sulit, Shodancho Supriyadi tetap mempertahankan rencananya. Dia menyerukan agar mereka tidak menyakiti sesama anggota PETA yang tidak mau melakukan perlawanan. Karena sasaran utama mereka adalah mengusir pasukan Jepang dari Indonesia. Tanggal 14 Februari 1945, jam 3 pagi, pasukan PETA yang dipimpin oleh Shodancho Supriyadi menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang merupakan kediaman perwira militer Kekaisaran Jepang. Salah seorang bintara PETA merobek poster bertuliskan Indonesia akan merdeka dan mengubah menjadi Indonesia sudah merdeka. Saking dahsyatnya, perlawanan itu berhasil menjatuhkan banyak korban dari pihak Jepang. Sayangnya, perlawanan tersebut dibalas Jepang dengan serangan yang lebih besar, menyebabkan situasi tidak seimbang. Sebanyak 78 orang perwira dan prajurit PETA dari Blitar ditangkap dan diajukan ke militer Jepang. Tanggal 16 Mei 1945, sebanyak 6 orang dijatuhi hukuman mati di Ancol. 6 orang dipenjara seumur hidup, dan sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Setelah terjadi perlawanan tentara PETA di Blitar, Shodancho Supriyadi menghilang secara misterius. Setelah proklamasi dibacakan, Presiden Soekarno mengangkat Shodancho Supriyadi sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia yang pertama.
Tapi karena keberadaannya belum diketahui, Presiden Soekarno melantik Muhammad Sulito Adikusumo sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan RI pada tanggal 20 Oktober 1945. Dalam berbagai sumber sejarah menyebutkan bahwa Suprijadi tidak ikut diadili bersama teman-temannya. Dia diadili secara terpisah dan dieksekusi lebih dulu. Sampai sekarang, hilangnya Suprijadi masih menjadi misteri yang belum menemukan titik terang. Bahkan keberadaan makamnya saja tidak ada yang tahu. Meskipun jejak kematian masih belum ditemukan, tapi atas jasanya pemerintah Indonesia mengangkatnya sebagai salah satu penggerak kemerdekaan Indonesia. Suprijadi ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 63/TK tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975. Itu tadi sekilas sejarah tentang pemberontakan Tentara Peta dan hilangnya Suprijadi, tokoh pahlawan nasional yang sampai sekarang tidak diketahui nasibnya. Apapun yang terjadi, doa terbaik untuk Suprijadi, karena dia menjadi pelopor perlawanan terhadap Jepang. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.